Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa qaliluhu wa safiyyuhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, luang, kesehatan, kekuatan untuk terus bertakarruf, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sebuah amalan yang agung, menuntut ilmu, memahami din agama ini, memahami ayat-ayat Allah, memahami perkataan-perkataan dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat berkatan salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa beriltizam istiqamah berpegang teguh kepada ajaran-ajaran murni yang beliau bawa hingga hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba yang berbahagia dengan memperoleh syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan malam yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan kajian kita, melanjutkan pembahasan kita dengan sebuah kitab yang syarat dan penuh akan faedah dan ilmu, kitab Ahaditsul Akhlaq yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, yang dimana pada pertemuan yang lalu walhamdulillah kita telah menyelesaikan bab pertama dari kitab ini, yaitu bab husnul khuluq atau akhlak yang mulia. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini, penuh berkah ini, insyaallah taala kita akan mulai masuk ke dalam bab kedua dari kitab Ahaditsul Akhlaq, yaitu bab birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada sedikit faedah latifah atau faedah yang halus, faedah yang mungkin tak kasat mata. Mengapa Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad mencantumkan di bab kedua ini adalah bab birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Kalau kemarin di bab pertama kita membahas bab husnul khuluq atau akhlak yang mulia, maka akan timbul pertanyaan di sini, mengapa Asy-Syaikh hafizahullah taala menyertakan bab akhlak yang mulia dengan bab selanjutnya adalah birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Di Muqaddimatul Bab, Asy-Syaikh hafizahullah menjelaskan mengapa bab birrul walidain ini menjadi penting
dan kita bahas setelah bab husnul khuluq, bahwasannya ketika kita sudah mempelajari apa itu akhlak mulia, keutamaan akhlak mulia, ya, ganjaran-ganjaran yang didapatkan seorang hamba ketika ia berakhlak mulia, maka sudah selayaknya kita mengetahui siapakah person atau orang-orang yang paling berhak kita berakhlak mulia kepadanya. Maka Syekh Hafizahullah menyatakan bab kedua ini, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ingin mengingatkan kita semua bahwasannya akhlak mulia yang telah kita pelajari, akhlak mulia yang telah kita aplikasikan dalam kehidupan kita, itu sudah sejatinya kita tunjukkan akhlak mulia tersebut kepada orang yang paling berhak kita baktikan. Siapa? Kedua orang tua kita. Berakhlak mulia, bertata krama yang baik, itu merupakan kewajiban setiap muslim kepada saudaranya se-Islam. Akan tetapi ketika Syekh di sini mencantumkan bab kedua birrul walidain, ingin mengingatkan kita bahwasannya di antara sekian juta, sekian miliar kaum muslimin yang kita wajib berakhlak mulia kepada mereka, maka di situ ada dua orang yang lebih patut dan lebih prioritas bagi kita untuk berakhlak mulia, yaitu siapa? Kedua orang tua kita. Ini adalah salah satu faedah mengapa Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mencantumkan bab kedua birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Syekh di dalam kitabnya Ahaditsul Akhlaq ketika membahas bab ini tidak lupa pula beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan birrul walidain, ya. Birrul walidain itu mungkin sebagian kaum muslimin melihat hanya satu aspek saja, ya. Ternyata tidak. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala memberikan cakupan atau definisi yang begitu luas bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Kata beliau hafizahullah, kalimatun jami'atun tatanawalu jami'a sunufil ihsan. Yang namanya berbakti itu segala macam bentuk kata kalimat, ya, yang di situ mencakup perbuatan baik kepada orang tua kita. Perkataankah, perbuatankah, ya. Selama itu memberikan kebaikan bagi kedua orang tua kita, ya, maka itu dikatakan oleh Syekh sebagai bakti, berbakti kepada orang tua. Wa karimul muamalat, namanya berbakti kepada orang tua adalah dengan bermuamalah dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kebaikan, kelembutan dengan orang tua kita. Wa thayyibul akhlaq, kata beliau juga, ya, akhlak yang baik dimiliki seorang anak ditunjukkan kepada orang tuanya, itu juga termasuk akhlak atau termasuk bakti kepada orang tua. Wa an yuhsina ilaihima bil muamalah wa bil qaul wa bi isti'malil adab wal khuluq, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan ucapan maupun perbuatan, ya, dengan adab dan akhlak kita, ya. Wa bi ta'ah, dengan ketaatan kita kepada orang tua kita, wal bu'du 'anil huquq, dan menjauhkan diri kita dari berbuat uququl walidain, atau apa lawannya berbakti kepada orang tua, membangkang orang tua. Jadi luas sekali, ya, birrul walidain ini luas sekali. Perkataan, perbuatan selama itu menyenangkan hati orang tua kita, maka itu bisa dikatakan birrul walidain. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, setelah beliau menyebutkan apa yang dimaksud dengan birrul walidain, maka beliau Fadilatul Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad melanjutkan pembahasan di dalam kitab ini dengan memberikan
beberapa dalil, beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa agungnya kedudukan bakti kepada orang tua di dalam syariat ini. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang agung. Namun di sana ada dalil-dalil, ayat-ayat yang menjelaskan betapa agungnya berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah surat Al-Isra ayat 22. Ayat yang sering kita dengar atau mungkin sebagian kita hafal. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan atau kepada orang tua kita. Wa qul lahum wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan sekali-kali kita mencerca kedua orang tua kita, jangan sekali-kali kita mencela orang tua kita. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan berikanlah atau berkatalah kepada orang tua kita dengan perkataan yang baik. Di sini ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya memberikan kita penjelasan bagaimana berbakti kepada orang tua itu agung di dalam ayat ini. Dari sudut pandangan, ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyandingkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dengan salah satu hak Allah yang paling agung. Apa? Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Alla ta'budu illa iyyah, jangan menyembah selain Allah. Setelahnya langsung wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Setelah ada perintah untuk mengesahkan Allah, dilarang dari berbuat syirik atau menyekutukan Allah, maka datang setelahnya perintah untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Maka ini menjadi dalil yang tegas bahwasanya birrul walidain ini adalah hak teragung yang harus kita penuhi setelah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak kita kepada Allah adalah menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Maka setelah itu datang hak kedua yang paling agung di dalam agama ini adalah kita menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Dan ada beberapa ayat-ayat lain yang beliau hafizahullah ta'ala cantumkan. Di antaranya adalah surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharapkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan Allah dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Sama seperti ayat pertama senada, Allah dahulukan dengan ayat tersebut dengan hak Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian datang setelahnya perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah dalil bahwasanya berbakti kepada orang tua itu adalah hak teragung yang dimiliki seorang hamba setelah ia menunaikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada sebuah faedah Al-Imam Al-Bukhari, Imam Al-Hadis, imam dalam bidang hadis. Beliau rahimahullah ketika mengkarang kitab Al-Adabul Mufrad, berisi tentang hadis-hadis adab juga, seperti kitab Ahadisul Akhlaq. Maka Al-Imam Al-Bukhari ini memulai kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan bab berbakti kepada orang tuanya, kepada orang tua.
Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian. Al-Imam Al-Bukhari ya, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad memulai kitabnya dengan 20 lebih bab tentang akhlak dan adab kita kepada orang tua kita. Di situ ada bab keutamaan berbakti kepada orang tua, bab ya dosa atau hukuman bagi yang membuat orang tuanya menangis, ya. Bab siapa yang lebih utama, bapak atau ibu, terus diurut oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari sampai 20 bab lebih. Seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari mengingatkan kita bahwasanya husnul khuluq, akhlak mulia yang kita miliki sudah sepatutnya kita lakukan terhadap orang yang paling mulia, orang tua kita. Baik, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan beberapa ayat tentang keutamaan atau betapa agungnya berbakti kepada orang tua, maka sebagaimana yang beliau hafizahullah lakukan di bab pertama, maka beliau mulai menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Hadis pertama yang beliau sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa sih wahai Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah? Ini pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa sih amalan yang paling baik dan paling dicintai di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling agung, paling utama, paling dicintai oleh Allah pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat sesuai dengan waktunya, salat pada waktunya. Ini yang pertama. Tidak puas Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan satu amalan saja. Beliau kembali bertanya radhiyallahu taala anhu, "Summa ai?" Amalan apa lagi wahai Rasulullah? Setelah salat apa lagi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa birrul walidain." Berbakti kepada orang tua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tidak puas lagi dan bertanya lagi, "Summa ai?" Apalagi sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling mulia? Pertama adalah salat tepat waktu. Yang kedua, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Lagi-lagi kita dihadapkan konteks yang seperti ini. Hak Allah, kemudian setelahnya hak orang tua. Bahkan al-jihadu fi sabilillah, berjihad untuk menegakkan agama Islam, menegakkan kalimat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya setelah birrul walidain. Ini menunjukkan bahwasannya birrul walidain memiliki posisi atau derajat yang sangat tinggi di dalam syariat ini. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam hadis ini Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan kurang lebih 5 faedah. Yang pertama adalah keagungan birrul walidain yang seperti kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya birrul walidain memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam syariat ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan posisi birrul walidain setelah hak-hak Allah, salat, beribadah, tidak menyekutukannya. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah dari hadis ini kita mendapatkan gambaran Bapak Ibu sekalian, bagaimana para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat antusias, sangat semangat, sangat bergairah untuk mengetahui amalan-amalan apa yang dicintai oleh Allah. Semangatnya para sahabat untuk beramal kebaikan, melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sudah
sangat-sangat semangat sekali. Bisa kita lihat dari hadis Ibnu Mas'ud barusan. Ibnu Mas'ud bertanya, amalan apa yang paling baik? Salat. Enggak puas, tanya lagi. Kemudian apa wahai Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Belum puas juga. Dia tanya lagi, sumai, apa lagi? Jihad di jalan Allah. Bahkan disebutkan di beberapa riwayat hadis ini, ya, bahwasannya Ibnu Mas'ud berkata, seandainya saja aku bertanya lagi, apalagi, maka Nabi SAW akan terus memberikan runtutan amalan yang dicintai oleh Allah. Itulah sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka tidak heran, ya, orang yang mendapatkan predikat sahabat itu tempatnya di mana? Di surga. Radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Berbeda dengan kita, ya, boro-boro yang sunnah, boro-boro yang kecil. Sholat 5 waktu aja mungkin sebagian kaum muslimin meninggalkannya. Wajib. Ya. Tidak heran Islam begitu kuat, begitu berjaya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, generasi-generasi emas. Tidak heran Islam berjaya karena kualitas keimanan yang dimiliki oleh kaum muslimin pada waktu itu seperti ini. Dan jangan heran pula ketika kita saat ini ditindas, kita banyak, jumlah kita banyak, akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kabusai sayy, seperti buih yang ada di lautan. Busa yang di lautan banyak tapi tidak ada kekuatannya, terombang-ambing dengan ombak. Yang mengapa? Ya, karena kaum muslimin sendiri kualitas keimanannya jauh dari para sahabat, keilmuannya jauh dari para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas keimanan hingga ajal menjemput kita. Kemudian ma'asyiral ikhwah, di antara faedah Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud yang telah kita bacakan adalah bahwasannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat bersemangat untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya di mata para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecintaan Allah muqaddamun an kulli syai. Kecintaan Allah terhadap dirinya itu menjadi prioritas utama bagi mereka. Jangankan sahabat-sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian, bahkan Nabi kita pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala keutamaan dan kemuliaan yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam miliki, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dianugerahi kecintaan Allah kepadanya. Ya, di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai kecintaan Allah adalah, ya, doa insya Allah sudah sering kita dengar, ya, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu. Meminta kepada Allah agar diberikan atau dianugerahi cinta Allah kepada dirinya. Wa hubba man yuhibbu, dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Jadi tidak hanya meminta cinta Allah, tapi meminta juga cinta atau kecintaan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Meminta cinta Allah dan meminta cintanya orang-orang soleh, agar orang-orang soleh mencintai. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan-amalan, mencintai perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kecintaan
kepadamu. Dan tiga, Bapak Ibu sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Pertama, meminta cinta atau kecintaan dari Allah terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, mengharapkan atau meminta cinta dari orang-orang soleh, agar orang-orang soleh, orang-orang yang taat mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, berdoa agar diberikan rasa cinta, rasa bahagia, rasa senang, semangat untuk menjalankan amalan-amalan yang dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Maka kita sebagai umatnya sudah selayaknya bagi kita untuk berdoa dengan doa ini, meminta kecintaan Allah, meminta kecintaan orang-orang soleh, dan meminta kecintaan untuk melakukan amalan-amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah. Kemudian ma'asyiral ikhwah, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ini juga memberikan kita gambaran bahwasannya, di faedah yang kelima, bahwasannya iman itu bertingkat-tingkat. Dari hadis yang sudah kita dengar, muttafaqun alaih, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 60 sekian atau 70 sekian cabang. Bid'un itu kalau dalam bahasa Arab, ya, antara 3 sampai 9. Itu namanya bid'un. Jumlah antara 3 sampai 9 namanya bid'un dalam bahasa Arab. Maka iman, ya, itu memiliki tingkatan dan cabang, ya, 60 sekian atau 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah apa? Perkataan la ilaha illallah, artinya tauhidullah, pengesaan Allah. Itu adalah cabang iman tertinggi, ya. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah, tingkatan iman yang paling rendah apa? Menyingkirkan duri atau gangguan yang ada di jalan. Tapi jangan kita bayangkan hanya membersihkan duri, ya, dapat cabang iman lah, tapi tak benar. Oh, jangan sepelekan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ada, ya, seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yataqallabu fil jannah. Ya. Hamba ini, ya, dia bolak-balik di dalam surga. Surga itu bertingkat-tingkat, Bapak Ibu sekalian. Hamba ini, ya, dia masuk ke dalam surga dan pergi warawiri di dalam surga, berpindah-pindah dari satu surga ke surga lainnya. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Kana tu'til muslim. Orang ini bisa mondar-mandir di antara tingkatan-tingkatan surga karena apa? Karena membersihkan dahan pohon yang menghalangi jalan kaum muslimin, ya. Menghilangkan gangguan di jalan remeh, gampang, turun sebentar disingkirkan mudah. Tingkatan terendah dari iman. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala melihat gandakan, bahkan ada sampai orang yang bisa bolak-balik, ya, di antara satu surga dengan surga yang lainnya. Karena apa? Karena membersihkan dahan pohon. Subhanallah. Yaitu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu sangat pemurah kepada kita semua. Kepada kita semua. Gak perlu kita jadi orang yang terkenal